Anda kembali di Metro hari ini. Pemirsa, KPU DKI Jakarta terus menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu serentak 2024 di semua wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah selesai menghimpun seluruh suara Pilpres dan Pileg 2024. Kawasan administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang lebih cepat 4 hari untuk rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di DKI Jakarta melalui rapat pleno terbuka yang diselenggarakan di kantor Bupati Kepulauan Seribu. Tim KPU Kepulauan Seribu kini tengah memverifikasi seluruh data suara bersama dengan saksi sebelum nantinya diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Dari 88 TPS dengan 22.036 pemilih, hasil suara sementara untuk Pilpres 2024 di Kepulauan Seribu, paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin memperoleh 38,38% suara, sementara paslon Prabowo Gibran memperoleh 48,89% suara, dan paslon Ganjar Mahfud di angka 12,73% suara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di Kepulauan Seribu, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Insan Suwardi. Melaporkan dari Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Jakarta. Insan, bagaimana update hasil rekapitulasi di Kepulauan Seribu sampai sore hari ini? Iqbal, dapat kami sampaikan dari rekapitulasi hasil pemilu 2024 di kawasan administratif Kepulauan Seribu, proses pencocokan data atas formulir hasil di tingkat kecamatan, baik yang ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan ini masih dicocokkan oleh tim KPU, Bawaslu, serta saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi yang mewakili pasangan peserta pemilu ataupun calon anggota peserta pemilu, serta ada saksi dari partai politik peserta pemilu 2024 yang saat ini masih berada di lantai 2 kantor Bupati kawasan administratif Kepulauan Seribu masih mencocokkan data untuk nantinya disahkan secara bersama sebelum dan diserahkan kembali ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Tadi rapat pleno terbuka untuk pencocokan hasil rekapitulasi ini telah dibuka sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata bersama dengan Ketua KPU Kepulauan Seribu. Ada Imam Cahyadi yang juga ikut memimpin jalannya proses rapat pleno terbuka untuk memastikan seluruh surat suara dari administratif Kepulauan Seribu ini telah benar sesuai sebelum diserahkan di tingkat yang lebih tinggi di KPU DKI Jakarta. Dan benar Iqbal yang telah Anda sampaikan bahwa hasil sementara dari 88 TPS total yang merangkum dari 22.036 pemilih di Kepulauan Seribu ini mendapatkan hasil untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara sebesar 38,38%, lalu di pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara sebanyak 48,89%, dan di pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan raihan ataupun dulangan suara sebanyak 12,73%. Sementara untuk peraihan untuk posisi pemilihan calon anggota legislatif DPR RI misalnya, kami melansir dari laman pemilu 2024.kpu.go.id yang telah sesuai dan sinkron dari 88 TPS yang telah masuk datanya sebesar 100%. Kami mengambil beberapa partai, seperti contoh diantaranya ada Partai Nasdem mendapatkan suara dukungan sebanyak 12,11% dari total masyarakat pemilih di Kepulauan Seribu, lalu ada Partai PAN sebanyak 14,37%, ada Partai Gerindra sebanyak 16,42%, dan Partai Golkar sebanyak 24,91%. Ini beberapa partai yang kami ambil contohnya yang menjadi cerminan dari hasil perolehan legislatif dari Kepulauan Seribu wilayah administratif DKI Jakarta. Demikian Iqbal. Insan, lalu selama rekapitulasi di prosesnya apakah ada kendala di sana? Ya Iqbal, perbincangan kami tadi bersama dengan Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata menyampaikan memang proses rekapitulasi atau proses penghitungan suara sejak pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari lalu tidak terlepas dari adanya kendala. Salah satu kendala yang sering menjadi perbincangan di hangat bagi masyarakat ini adalah tidak terlepas dari errornya pembacaan aplikasi Sirekap yang juga turut dirasakan di Kepulauan Seribu. Tadi perbincangan kami bersama Wahyudinata menyebutkan bahwa hampir dari setiap kelurahan ini mengalami adanya error pembacaan dari formulir C1 Plano
atas hasil pembacaan data yang terekam di aplikasi Sirekap. Namun pihaknya menyampaikan bahwa hasil ini masih bisa diedit sehingga tidak menjadi permasalahan cukup besar, dan karena mengingat Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang cukup kecil dengan jumlah pemilih sebanyak 22.036 suara, sehingga tidak adanya pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulang yang terjadi di sini, sehingga pemilu serentak dilaksanakan tepat di 14 Februari 2023. Demikian Iqbal, kembali ke Anda di studio. Insan Suwardi melaporkan langsung dari Kepulauan Seribu. Terima kasih, Insan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.